betul ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat kita semua. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang kami lakukan selama kurang lebih 7 minggu ini. Kami mengambil judul aksesoris shop. Sebelum kami lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya selaku ketua dan moderator pada sesi presentasi kali ini dengan nama Yoel Felix, dengan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Jihan Safina Tunaja. Perkenalkan, nama saya Miskantar Dinata. Perkenalkan, nama saya Clinton Alvaro Siagian. Kenalkan, nama saya Marcelia Anastasia. Oke, itu saja nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, kami akan membahas apa sih website aksesoris yang kami buat ini. Website aksesoris ini kami membuatnya sebagai penengah antara penjual dan pembeli yang dalamnya itu terdapat ya seperti barang-barang aksesoris seperti topi, gelang, cincin, anting, jam, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kata aksesoris. Oke, ini adalah manpro kami, yaitu Ibu Yeni Rohayati, SSI MSC. Inilah beliau. Baik, di flowchart yang pertama ini ada aplikasi dapat melakukan autentikasi user berdasarkan username dan password. Nah, pertama saat pengguna masuk ke dalam website akan menampilkan tombol login dan register. Lalu pengguna akan mengklik salah satu tombol dan akan memunculkan apakah klik login. Jika iya, maka akan memunculkan input yaitu email dan password. Nah, email dan password ini nanti akan masuk ke dalam database. Lalu setelah itu akan ditanya apakah email sudah terdaftar. Jika tidak, akan menampilkan belum terdaftar. Jika iya, maka apakah email dan password itu sudah sesuai, maka nanti akan menampilkan email dan password itu salah. Nah, jika iya, maka akan menampilkan Anda sudah berhasil masuk. Lalu berikutnya itu ada pembeli dan penjual dapat mendaftar untuk menjadi user aplikasi. Nah, seperti yang pertama tadi, pengguna akan mengklik register. Jika iya, maka akan munculkan input email, terus password pertama dan password kedua. Nah, itu nanti email dan password pertama dan keduanya akan masuk ke dalam database. Lalu setelah itu akan memunculkan apakah email sudah terdaftar. Jika iya, maka akan menampilkan sudah terdaftar, sudah login. Jika tidak, maka apakah password 1 dan password 2 itu sama? Jika iya, maka akan menampilkan Anda sudah berhasil register. Namun jika tidak, maka password akan menampilkan password 1 dan password kedua itu harus sama. Lalu akan ditanya lagi apakah user ingin mengulangi lagi. Jika iya, maka akan mengulang dari input email sama password. Jika tidak, maka akan berhenti. Lalu yang C ini ada pembeli dan penjual dapat melihat daftar barang atau jasa yang dijual yang minimal meliputi nama, deskripsi, harga, jumlah stok, dan gambar atau foto. Nah, di awalnya ini pengguna akan dapat memilih sebagai penjual atau sebagai pembeli. Nah, setelah itu penjual atau pembeli bisa melihat daftar barang atau jasa aksesoris. Nah, yang pertama ini ada nama barang, deskripsi barang aksesoris, seperti kalung, gelang, topi, cincin, dan perhiasan. Lalu berikutnya ada harga. Nah, harga-harganya ini berkisaran dari 200.000 hingga 1 juta. Nah, lalu berikutnya itu ada jumlah stok, gambar, dan foto. Baik, saya lanjutkan.
Nah, di sini penjual dapat menambah, mengubah, dan menghapus daftar barang atau jasa yang dijual. Jadi di sistem kami ini, ketika pembeli masuk, pembeli bisa melakukan input nama produk. Contohnya misalnya saja kita ambil contoh kalung, lalu gelang, ada cincin dan anting-anting. Nah, selain dari menginput nama produk, pembeli juga bisa menginput harganya. Jadi harga yang kami sediakan itu dari 200.000 sampai 1 juta. Lalu masuk ke input stoknya, dan ketika sudah melakukan input nama produk, lalu harganya, lalu stoknya, kita insert nama produk, lalu harga dan stoknya. Nah, setelah melakukan insert, nantinya pembeli akan mengupdate lagi apakah dia masih mau menambah atau tidak. Nah, setelah itu produk kodenya nantinya akan masuk ke database. Nah, lalu akan muncul apakah kita akan ingin melanjutkan prosesnya atau kita ingin mengupdate lagi. Nah, kalau tidak, kita akan menambah lagi produk atau harga yang ingin kita beli. Lalu kalau iya, maka dia akan melakukan proses dan nantinya akan melakukan input product ID. Di input product ID, apakah kita akan melanjutkannya lagi atau menghapus? Kalau tidak, kita akan menginput lagi terlebih dahulu sebelum menghapus. Lalu kalau iya, maka akan melakukan penghapusan produk dan nantinya akan muncul output listnya, dan di situ nantinya output listnya ini akan masuk ke database. Boleh next? Nah, berikutnya sistem kami akan membuat pembeli dapat melakukan transaksi pembelian barang dengan memilih barang dan jasa yang dibeli dan menentukan jumlah barang atau jasa yang dibeli. Nah, jadi di sini ketika pembeli masuk, pembeli dapat memilih barang aksesorisnya. Jadi sistem kami nanti akan menampilkan produk atau item yang akan dijual beserta harga setiap item. Kemudian nantinya pembeli akan memasukkan produk ID-nya dan memilih jumlah produk yang akan dibeli. Setelah itu, pembeli akan masuk ke bagian pilih pembayaran. Jadi dia memilih pembayaran, apakah dia ingin menggunakan mobile banking seperti Dana atau GoPay atau yang lainnya. Nantinya akan masuk ke bagian validasi pembayaran, dan proses pembayaran ini, selama proses pembayaran, apakah dia yakin? Kalau yakin ingin membayar, maka akan muncul status pembayarannya. Tapi kalau tidak, akan diulangi lagi ke validasi pembayaran dan melakukan proses pembayaran seperti sebelumnya. Oke, dilanjut. Berikutnya, sistem dapat menghitung total harga berdasarkan barang atau jasa yang dipilih. Nah, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi pembeli menginput jenis aksesorisnya, lalu jumlah barangnya, lalu harganya, dan masuk ke bagian opsi pengiriman. Jadi kalau di bagian opsi pengiriman ini, pembeli memilih apakah dia mau ambil sendiri atau dikirim. Jadi mau ambil sendiri atau dikirim, itu insert produknya, yaitu jenis aksesoris, jumlah barang, dan biaya ongkirnya dari harganya. Dan nantinya setelah menginput produknya, total harganya itu akan dihitung bahwa harganya ditambah dengan biaya ongkirnya. Dan pembeli akan menggunakan pembayaran yaitu seperti OVO, Dana, ShopeePay, dan lain sebagainya. Dari situ nanti akan masuk ke database apa yang diinputkan oleh pembeli, dan nantinya kami akan mencetak bukti pembayarannya sebagai bukti bahwa pembeli sudah melakukan pembelian produk kami. Boleh lanjut. Dan yang terakhir, flowchart ini pembeli melakukan konfirmasi pembayaran dan sistem menyimpan tanggal transaksi. Lalu pembeli masuk, lalu memilih produknya, dan kami menampilkan produk atau item yang dijual, dan pembeli seperti biasa memasukkan produk ID-nya. Kalau yakin, maka akan mengisi identitas dan alamatnya dan mengkonfirmasi pesanannya. Kalau tidak, pembeli akan kembali untuk memasukkan produk ID-nya, lalu mengisi identitas dan konfirmasi pesanannya. Dan pembeli akan menggunakan pembayaran seperti OVO, Dana, ShopeePay seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dan nantinya akan memilih apakah dia akan mengkonfirmasi pembayarannya atau tidak. Kalau iya, maka sistem menyimpan tanggal pembayarannya. Kalau tidak, maka akan diulangi lagi kembali ke pembayaran, dan nantinya akan sistem menyimpan tanggal pembayaran. Oke, lanjut. Oke, berikut adalah desain tampilan dari login. Kami menyediakan itu, kami menyuruh masukkan sebelum masuk itu login, itu memasukkan alamat email sama passwordnya. Lanjut.
Dan ini tampilan registernya. Kami meminta Anda untuk memastikan email sama password dan Anda mengulangkan lagi passwordnya sekali lagi agar memastikan bahwa ya Anda itu bukan robot gitu. Sama kami juga memuat tombol untuk cancel sama sign up-nya juga. Selanjutnya. Oke, kemudian ada desain tampilan halaman utama. Ketika pembeli sudah memasuki email dan password, maka akan dituju ke halaman utama. Halaman utama ini berisikan beberapa navbar. Ada beberapa navbar yaitu home, shop, about, dan kontak. Ada logo login, logo search, logo produk disukai, dan logo panjang. Dan logo halaman utama ini akan disediakan beberapa produk yang kami tampilkan. Bisa lanjut, Pak. Oke, untuk pada halaman shop itu ada terdiri dari 2 halaman. Yang pertama itu ada produk pria. Jadi dalam ini tentang pria semua inti produk aksesorisnya. Lanjut, Mbak. Oke, pada tampilan produk wanita ini, ketika ya pembeli ingin melihat apa aksesoris wanita, bisa memilih halaman utama, memilih halaman berikutnya yang nomor 2. Di sini ada berisikan tentang produk-produk wanita. Oke, lanjut, Mbak. Oke, kemudian halaman keranjang, ketika pembeli sudah memilih sebuah produk, maka akan ditambahkan ke dalam menu keranjang. Menu keranjang ini bisa dikurangin atau ditambahin barangnya. Dan untuk total harganya akan dijumlahin dan akan didaftarin di bawah total tersebut. Oke, untuk setelah pembeli sudah ngetik membayar, akan dilanjutkan ke halaman pembayaran. Dan pembayaran tersebut akan melewati Dana, GoPay, dan lain-lain. Kemudian ada menu tentang store. Tentang store ini berisikan tentang store kami, apa itu Semoga Store, apa isi-isi produknya. Lanjut, Mbak. Baik, kita masuk di bagian logbook. Adapun tahapan yang pertama ialah tahapan planning. Pada tahapan planning ini, kami menentukan anggota tim mini PBL beserta judul mini PBL yang dimulai dari tanggal 25 Agustus, progresnya selama 5%. Yang kedua, tahapan planning. Di pertemuan kali ini kami merancang RPP. RPP ialah rencana pelaksanaan pembelajaran berguna untuk mempermudah dosen dan mengamati setiap progres yang setiap kami lakukan. Dimulai di tanggal 1 September, progresnya 10%. Di tahapan yang ketiga, bagian analisis. Pada pertemuan ini kami menyusun RPP kami berupa PowerPoint, di mana PowerPoint kami ini menjadi pedoman supaya menjadi terarah dan efektif. Dimulai pada tanggal 8 September, progresnya 15%. Next. Di tahap Baik, tahapan yang keempat di bagian implementasi. Pada pertemuan kali ini kami melakukan perancangan tampilan halaman depan web aplikasi kami berupa halaman login dan register dari e-commerce aksesoris yang dimulai pada tanggal 15 September dan diakhiri pada tanggal 17 September, progresnya 25%. Tahapan yang kelima, bagian implementasi. Pada pertemuan kali ini, kami membuat desain dari halaman utama. Jadi nantinya setelah pembeli memasuk halaman login, pembeli akan memasuki bagian halaman utama dari aplikasi kami. Bagian yang kami buat bagian navbar pada halaman utama dimulai pada tanggal 22 September, progresnya 30%. Tahapan yang keenam, tahapan desain. Pertemuan kali ini kami melanjutkan desain dari tampilan halaman utama kami, menambahkan produk-produk yang kami jual nantinya, dimulai pada tanggal 1 Oktober 2023, progresnya 35%. Next. Tahapan yang ketujuh, yaitu tahapan desain. Pada pertemuan kali ini, kami melanjutkan pembuatan dari setiap produk dari halaman utama aplikasi kami.
produk dan juga halaman pada bagian home, shop, about, dan contact, serta footer. Dimulai di tanggal 6 Oktober dan diakhiri tanggal 13 Oktober. Progresnya 45%. Next. Oke, untuk pembagian kerja dalam tim itu pertama ada Yowel Huta Barat, itu di bagian job desk-nya front end. Kemudian ada Jian Safinatun Naja, itu job desk-nya back end. Dan ada M. Iskandar Dinata, itu job desk-nya front end. Dan Marcelia Natasha, itu back end. Dan terakhir Clinton Alvaro, itu job desk-nya back end. Oke, kemudian ada kontribusi anggota kelompok. Itu yang pertama ada Yowel Huta Barat, itu membuat tampilan login dan register. Dan kemudian ada Jian Safinatun Naja, itu menyusun RPP dan juga mengubah ke dalam bentuk PowerPoint, merancang flowchart login dan register. Kemudian M. Iskandar Dinata itu membuat tampilan halaman utama, tampilan shop, tampilan keranjang, dan lain-lain. Kemudian ada Marcelia Anastasia itu menyusun RPP dan juga mengubah ke dalam bentuk PowerPoint, laporan ATS. Dan terakhir, Clinton Alvaro itu membuat logbook dan flowchart. Nah, di rencana tahapan selanjutnya ini, kami akan membuat database. Yang bertanggung jawab itu adalah Clinton Alvaro, saya sendiri yaitu Jian Safinatun Naja, dan ada juga Marcelia Anastasia. Untuk membuat database, kami akan menggunakan MySQL dan PHP. Presentasi akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke.